hormati Ibu Kabid Dokes, Ibu Dr. Hastri, yang kemudian beliau juga adalah tim ketua DVI Polda Jateng. Di samping saya juga ditemani oleh Bapak Kapolres, Bapak Henry yang kebetulan iya, Banyumas. Di rekan-rekan unit Banyumas silakan nanti tunggu Pak Henry ya. Baik, serta rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Siang hari ini kita akan melakukan press conference terkait perkembangan penanganan perkara, dan nanti juga akan disampaikan hasil dari identifikasi korban oleh tim DVI Polda Jateng. Sebelumnya perlu saya sampaikan, yang pertama terkait penanganan perkara pembunuhan oleh Dukun Slamet, bahwa sampai saat ini perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik melengkapi alat bukti dan telah memeriksa beberapa orang saksi, baik Slamet Tohari sendiri, kemudian Budi Santoso, juga 11 saksi lainnya, termasuk saksi ahli. Dan terkait permasalahan ini, Polri tetap melakukan pengembangan penyelidikan, baik yang dilakukan oleh intelijen maupun dari tim cyber, terkait pengembangan penyelidikan apakah hanya berhenti pada 12 korban tersebut atau mungkin ada suara-suara di luar yang menyampaikan bahwa lebih dari 12 korban. Polri masih melakukan pengembangan penyelidikan. Kemudian terhadap yang bersangkutan, terhadap para tersangka, kondisi sekarang dalam kondisi baik, kesehatannya selalu dipantau oleh tim Dokes Polres Banjarnegara dan Polda Jateng. Tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan kejiwaan oleh tim Biro SDM Polda Jawa Tengah. Kemudian yang lain, perkembangan posko pengaduan orang hilang dan anti mortem hingga saat ini, Sabtu tanggal 8 April 2023, posko pengaduan orang hilang dan anti mortem telah menerima laporan pengaduan sebanyak 20 masyarakat atau 20 pengaduan. Adapun keluarga atau lokasi yang melakukan pengaduan yang melapor berasal dari Lampung, Sumatera Selatan, Palembang, Jateng DIY, ini Magelang, Yogyakarta, Solo, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, dan Jawa Barat, terdiri dari Sumedang, Tasikmalaya, Bogor, dan Depok. Semua laporan tersebut ditindaklanjuti oleh tim posko anti mortem guna mengumpulkan dari identitas dan ciri fisik orang hilang dan mencocokkannya dengan ciri fisik jenazah yang belum teridentifikasi. Jadi dari 20 laporan, 16 sudah diambil anti mortemnya. Kemudian perkembangan dari posko anti mortem yang kemarin kita sampaikan bahwa sudah ada 4 yang teridentifikasi cocok dengan data pembanding. Hari ini akan disampaikan oleh Ibu Katim DVI, Bu Dr. Hastri. Ada 4 lagi yang teridentifikasi. Kalau kemarin yang sudah teridentifikasi atas nama jenazah Parianto,
umur 53 tahun, laki-laki. Irsad, umur 43 tahun, laki-laki. Dan Wahyu Triningsih, ini pasangan suami istri dari Pesawan Lampung. Kemudian yang keempat, atas nama Mulyadi Pratama, umur 46 tahun, laki-laki. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, tim DVI yang dipimpin oleh Dr. Asri telah berhasil mengidentifikasi jenazah 4 kembali atas nama Teresia Dewi. Yang kedua Okta Ali. Yang ketiga Riani. Yang keempat Suheri. Jadi ada total ada 8, dan yang belum teridentifikasi ada 4 jenazah. Selanjutnya silakan Bu Dr. Asri untuk menjelaskan terkait identifikasi terhadap 4 orang yang sudah dilakukan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023. Monggo silakan. Terima kasih atas waktunya. Izin Bapak Kabid Humas dan Bapak Kapolres juga rekan-rekan yang hadir di sini. Pada intinya saya akan menjelaskan saja hasil postmortem yang cocok dengan data antemortem, yaitu data dan nomor 2 jenazah yang tadi nomor 4A sekarang 4B atas nama Okta, cocok dengan data odontogram atau giginya dengan kunci mobil Honda yang menurut keluarganya dia membawa kendaraan dan kita temukan kunci di celananya, dan cocok ini orangnya dengan giginya. Monggo. Ini orangnya ya. Giginya. Untuk rekan-rekan ketahui, kita berani mengabarkan kalau ini teridentifikasi dengan data dasar dari identifikasi primer, yaitu kalau tidak sidik jari, gigi atau DNA. Dan 1 dari 3 ini teridentifikasi, kita bisa rilis dan data giginya sudah match seperti itu. Yang ketiga, Riani juga laki-laki langsung. Riani perempuan ya. Perempuan, jenazah nomor 5A. Ini juga dari gigi, juga properti yang digunakan. Jadi terakhir dia video call itu menggunakan baju kaos warna pink, juga memakai jilbab segi 4 warna pink, itu bisa kita cocokkan. Itu masuk data antemortem. Oleh karena itu kita juga mencari data antemortem, sebenarnya tidak berdasarkan keterangan keluarga aja, kita berusaha cari dari medsosnya para korban. Siapa tahu dia tampak terakhir memakai apa, propertinya apa. Seperti itu yang kita harapkan, informasi dari masyarakat juga. Tuh, yang Riani ya. Dan yang terakhir jenazah nomor 5B ini Suheri. Suheri juga menurut keluarganya ada data dia giginya sama dengan dari jenazah, dari fotonya, dan menggunakan celana boxer warna hitam, warna jeans juga warna krim ya, dan kaos pendek, juga celana dalam merek Campiro, dan keluarganya bisa membuktikan kalau memang berbeda, dan kita yakin dia adalah korban bernama Suheri. Sekian dari saya, mungkin secara singkat dan jelas kalau hari ini kita bisa merilis 4 jenazah yang sudah teridentifikasi. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Kabid Dokes. Dari Pak Kapolres ada perlu sampaikan? Atau kita buka pertanyaan, monggo silakan rekan-rekan. Ya. Pak, dari MNC Pak, itu kan total laporan ada 20, ya. Sementara korban yang ketemu ada 12 sampai saat ini datanya. Apakah ada upaya pencarian lebih lanjut untuk match dengan data laporan itu? Oke, ya. Ada Pak, dari 20 itu setelah tadi kita eksekusi ya dengan Kabid Humas dengan Kapolres juga, hanya 16 yang merupakan mungkin keluarga dari korban jumlah 12 ini. Dan
masih kita tunggu juga hasil DNA untuk mencocokkan mungkin dari 4 jenazah yang masih tersisa. Karena keadaan jenazah memang sudah sulit dikenali, sudah berupa tulang belulang. Dan masih kita terus juga cari mungkin ada keluarganya yang benar-benar kehilangan, dan kalau bisa segera telepon atau mengabari posko. Kalau misalnya jauh di luar Polda ya atau di luar provinsi, kami bisa kerjasama dengan kedokteran kesehatan di Polda masing-masing seperti itu. Oke, silakan. Rencana penyerahan jenazah. Sebutkan namanya. Iya, Mas. Oh, itu dari Detik, Pak. Iya, silakan. Rencana penyerahan jenazah. Oh, udah. kapan? Dimatiin Mas udah. Oh iya. Udah. Silakan nanti Pak Kapolres sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Oke, langsung. Baik, terima kasih Bapak. Yang saya hormati Ibu Kabidokes, Ibu Dr. Hastri. Yang kebetulan beliau juga adalah ketua DPI Polda Jateng. Di samping saya juga ditemani oleh Bapak Kapolres, Bapak Henry yang kebetulan iya, Banyumas. Iya, rekan-rekan ini Banyumas, silakan nanti tunggu Pak Henry ya. Baik, serta rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Siang hari ini kita akan melakukan press conference terkait perkembangan penanganan perkara, dan nanti juga akan disampaikan hasil dari identifikasi korban oleh tim DVI Polda Jateng. Sebelumnya perlu saya sampaikan, yang pertama terkait penanganan perkara pembunuhan oleh dukun Slamet, bahwa sampai saat ini perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik melengkapi alat bukti dan telah memeriksa beberapa orang saksi, baik Slamet Tohari sendiri, kemudian Budi Santoso, juga 11 saksi lainnya, termasuk saksi ahli. Dan terkait permasalahan ini, Polri tetap melakukan pengembangan penyelidikan, baik yang dilakukan oleh intelijen maupun dari tim cyber, terkait pengembangan penyelidikan apakah hanya berhenti pada 12 korban tersebut atau mungkin ada suara-suara di luar yang menyampaikan bahwa lebih dari 12 korban. Polri masih melakukan pengembangan penyelidikan. Kemudian terhadap yang bersangkutan, terhadap para tersangka, kondisi sekarang dalam kondisi baik, kesehatannya selalu dipantau oleh tim Dokes Polres Banjarnegara dan Polda Jateng. Tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan kejiwaan oleh tim Biro SDM Polda Jawa Tengah. Kemudian yang lain, perkembangan posko pengaduan orang hilang dan anti mortem hingga saat ini, Sabtu tanggal 8 April 2023, posko pengaduan orang hilang dan anti mortem telah menerima laporan pengaduan sebanyak 20 masyarakat atau 20 pengaduan. Adapun keluarga atau lokasi yang melakukan pengaduan yang melapor berasal dari Lampung, Sumatera Selatan, Palembang, Jateng DIY, ini Magelang, Yogyakarta, Solo, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, dan Jawa Barat, terdiri dari Sumedang, Tasikmalaya, Bogor, dan Depok. Semua laporan tersebut ditindaklanjuti oleh tim posko anti mortem
guna mengumpulkan dari identitas dan ciri fisik orang hilang dan mencocokkannya dengan ciri fisik jenazah yang belum teridentifikasi. Jadi dari 20 laporan 16 ya, 16 sudah diambil antemortemnya. Kemudian perkembangan dari posko antemortem yang kemarin kita sampaikan bahwa sudah ada 4 yang teridentifikasi cocok dengan data pembanding. Hari ini akan disampaikan oleh Ibu Katin DVI, Bu Dr. Hastri. Ada 4 lagi yang teridentifikasi. Kalau kemarin yang sudah teridentifikasi atas nama jenazah Parianto, umur 53 tahun, laki-laki. Irsad, umur 43 tahun, laki-laki. Dan Wahyu Triningsih, ini pasangan suami istri dari Pesawan Lampung. Kemudian yang keempat atas nama Mulyadi Pratama, umur 46 tahun, laki-laki. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, tim DVI yang dipimpin oleh Dr. Hastri telah berhasil mengidentifikasi jenazah 4 kembali atas nama Teresia Dewi. Yang kedua Okta Ali. Yang ketiga Riani. Yang keempat Suheri. Jadi ada total ada 8 dan yang belum teridentifikasi ada 4 jenazah. Selanjutnya silakan Bu Dr. Hastri untuk menjelaskan terkait identifikasi terhadap 4 orang yang sudah dilakukan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023. Monggo silakan. Terima kasih atas waktunya. Izin Bapak Kabid Humas dan Bapak Kapolres juga rekan-rekan yang hadir di sini. Pada intinya saya akan menjelaskan saja hasil postmortem yang cocok dengan data antemortem, yaitu data dan nomor 2 jenazah yang tadi nomor 4A sekarang 4B atas nama Okta, cocok dengan data odontogram atau giginya dengan kunci mobil Honda yang menurut keluarganya dia membawa kendaraan dan kita temukan kunci di celananya dan cocok ini orangnya dengan giginya. Monggo. Ini orangnya ya. Ini giginya. Untuk rekan-rekan ketahui, kita berani mengabarkan kalau ini teridentifikasi dengan data dasar dari identifikasi primer, yaitu kalau tidak sidik jari, gigi atau DNA. Dan 1 dari 3 ini teridentifikasi, kita bisa rilis dan data giginya sudah match seperti itu. Yang ketiga, Riani juga laki-laki langsung. Riani perempuan ya. Perempuan jenazah nomor 5A, ini juga dari gigi, juga properti yang digunakan. Jadi terakhir dia video call itu menggunakan baju kaos warna pink, juga memakai jilbab segi 4 warna pink, itu bisa kita cocokkan. Itu masuk data antemortem. Oleh karena itu kita juga mencari data antemortem sebenarnya tidak berdasarkan keterangan keluarga aja, kita berusaha cari dari medsosnya para korban. Siapa tahu dia tampak terakhir memakai apa, propertinya apa, seperti itu yang kita harapkan informasi dari masyarakat juga. Tuh, yang Riani ya. Dan yang terakhir jenazah nomor 5B ini Suheri. Suheri juga menurut keluarganya ada data dia giginya sama dengan dari jenazah, dari fotonya, dan menggunakan celana boxer warna hitam, warna jeans juga warna krim ya, dan kaos pendek juga celana dalam merek Campiro dan
keluarganya bisa membuktikan kalau memang berbeda, dan kita yakin dia adalah korban bernama Suheri. Sekian dari saya, mungkin secara singkat dan jelas kalau hari ini kita bisa merilis 4 jenazah yang sudah teridentifikasi. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Kabidokes. Dari Pak Kapolres ini ada perlu sampaikan? Atau kita buka pertanyaan, monggo silakan. Rekan-rekan, ya. Pak, dari MNC Pak, itu kan total laporan ada 20, Ya. sementara korban yang ketemu ada 12 sampai saat ini Ya. datanya. Apakah ada upaya pencarian lebih lanjut untuk match dengan data laporan itu? Oke, ya. Ada Pak, dari 20 itu setelah tadi kita eksekusi ya dengan Kabid Humas dengan Kapolres juga, hanya 16 yang merupakan mungkin keluarga dari korban jumlah 12 ini. Dan masih kita tunggu juga hasil DNA untuk mencocokkan mungkin dari 4 jenazah yang masih tersisa. Karena keadaan jenazah memang sudah sulit dikenali, sudah berupa tulang belulang. Dan masih kita terus juga cari, mungkin ada keluarganya yang benar-benar kehilangan, dan kalau bisa segera telepon atau mengabari posko. Kalau misalnya jauh di luar Polda ya atau di luar provinsi, kami bisa kerjasama dengan kedokteran kesehatan di Polda masing-masing, seperti itu. Oke, silakan. Rencana penyerahan Terus jenazah. bukan namanya. Iya, Mas. Oh, itu dari Detik Pak. Iya, silakan. Rencana penyerahan jenazah. Oh, udah, kapan, kapan? dimatiin Mas udah. Oh iya. Udah. Silakan nanti Pak Kapolres sampaikan. Oh, Baik, terima kasih Bapak. oke, langsung.